Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendy Garyanto. Fakultas saya Teknik Industri. Saya akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai karya ilmiah saya tentang perancangan strategi pemasaran menggunakan metode kuantitatif strategi planning matrix atau QSPM di Cafe Cincinnati of Indramayu. Latar belakang permasalahan pada saat saya penelitian yaitu ketatnya persaingan dalam bisnis kuliner membuat penjualan kafe Shenzhen Taiwan Indramayu mengalami penurunan. Secara umum, penurunan penjualan diakibatkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Maka dari itu diperlukan strategi pemasaran yang handal dalam meningkatkan penjualan dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Perumusan masalahnya, bagaimana daya beli masyarakat sekitar terhadap produk makanan kuliner di kafe. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat penjualan produk kuliner di kafe Sisan Indramayu. Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk diterapkan pada kafe Sisan di Indramayu. Metode penelitiannya, metode yang saya gunakan yaitu metode yang dapat digunakan dalam perancangan strategi pemasaran, yaitu metode QSPM atau Quantitative Strategy Planning Method. Selanjutnya, hasil penelitian dikatakan matrix SWOT. Matrix SWOT itu mengetahui kekuatan kualitas bahan baku. Peluangnya mempertambah jumlah produk. Kelemahannya itu pilihan produk makanan dan minuman yang tersedia masih sedikit. Untuk menentukan strateginya yaitu menambahkan cita rasa yang berada pada menu makanan, memaksimalkan pelayanan, mempercepat dan pengalaman. Ancamannya yang bakal terjadi pada kafe tersebut, meningkatnya pelayanan dan pesaing, daya beli masyarakat yang menurun. Selain bersaing dengan makanan berupa kafe Shenzhen of Taiwan, juga harus bersaing dengan makanan asli Indonesia. Strategi yang harus dilakukan kita yaitu menggunakan strategi memperkuat pemasaran terkait promo-promo inovasi untuk melakukan promosi inovasi yang membedakan dengan persaingan lainnya. Selanjutnya, hasil dari penelitian kami mengenai matriks FE yaitu matriks FE yaitu internal dan matriks FE yaitu eksternal. Dalam menentukan suatu penelitian, kita ditentukan mengenai skor FE, di mana skor FE itu ditentukan pada seorang manajer dan owner. Salah satunya itu dengan pengalian, mengetahui metode, lalu kita ditentukan ada jumlah grafik yang di atas FE yaitu sedang di 2,0 sampai 2,99. Skor FE yaitu eksternal yaitu itu sedang di angka 5. Jadi kita menentukan suatu skor 209 yaitu 578 dan 2,9 yaitu, jadi ditentukanlah kita matriks yaitu di angka 5. Hasil penelitian dari market flow rate lalu ditentukan yaitu matriks BCG. Matriks BCG yaitu matriks di mana kita menentukan pesaing pasar dan pasar kita sendiri. Kita didapat suatu pasar di angka penelitian kita yaitu di 0,47, sedangkan pasar yang kita saing yaitu Cafe The Deep yaitu di angka 0,52. Jadi angka itu tinggi dibandingkan dengan angka yang kita teliti kafenya. Perbandingan alternatif dari ketiga matrik, lalu kita menentukan penetrasi pasarnya. Lalu kita didapat dari sekian banyak strategi alternatif, kita mendapatkan
penetrasi pasar dan pengembangan produk, karena memang pada penelitian tadi kita mendapatkan matriks SWOT-nya di penetrasi pasar, matriks E-nya di penetrasi pasar, matriks BCG-nya terjadi tiga-tiganya kita mendapatkan penetrasi pasar. Yang kedua, pengembangan produknya, yaitu pengembangan produk kita mendapatkan matriks SWOT, matriks internal, dan matriks BCG yaitu apa, atau pembanding. Dari hasil matriks SPM, kita menentukan suatu angka penetrasi dari angka owner dan penjualan pengalian. Jadi ditentukan 0,118 dikali 2,0, yaitu terjadilah 0,237 total AS. Total AS atau AS ini ditentukan suatu teori yang menentukan angka di mana kita menentukan kuesioner. Kesimpulan, daya beli masyarakat sekitar produk makan kuliner Cafe Chainsaw terjadi penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari volume penjualan terhadap produk makanan minuman di kafe. Matriks IE diperlukan total skor yang dimiliki Cafe Chainsaw of Taiwan dalam sebesar 2,6715. Skor berada rata-rata di atas 2,5. Strategi yang ketiga, yang paling tepat untuk diterapkan pada Cafe Chainsaw of Taiwan, mulai setelah dilakukan analisis SPM, maka diperlukan strategi alternatif dirasa paling tepat digunakan di kafe kita untuk pengembangan suatu produk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.